Kembali lagi di ngobrol ngerandom play kubik bagian 4. Topik kali ini adalah mengenai reaksi setelah main The Last of Us 2. Di podcast kali ini gue nggak sendiri, gue ditemenin juga sama Romi. Oi. Dan narasumbernya nih, Bang Rizky. Mas Rizky. Enggak lah, udah nggak bisa katanya jangan pakai mas ya udah jadi Bang aja. Bukannya Mas. Kang Mas. Ya udah Rizky. Oke. Nah, Ki, lo kan udah main nih, The Last of Us 2 udah sampai kelar kan? Udah. Nah, sekarang pertanyaannya, lo puas nggak sama The Last of Us 2? Kalau menurut gue puas banget. Puas dari segi apa nih? Dari gameplay apa dari cerita? Gimana menurut lo? Kalau gue senangnya tuh dari pertama grafisnya tuh bagus banget ya. Meskipun jalan di PS4 tuh grafisnya wah gila sih, udah kayak jalan di PC IKN jadinya. Terus ceritanya sih bagus, cuma luar ekspektasi. Bagus gimana nih? Gitu. Tapi itu di Metacritic gimana tuh, Ki? Kenapa? Iya, di situs-situs review gimana tuh? Kok parah sih? Apa? Ya kan maksudnya kayak poin dari gamer ya. Poin dari gamernya parah. Ngikutin sama kayak gue ngikutin yang dari yang The Last of Us pertama tuh. Mungkin kecewa kali yang di 2 ini karakter jagoan aja tuh meninggal. Ini Enggak, udah. Maksudnya ini orang kan ya boleh spoiler. Ini udah apa. Maksudnya spoiler juga semua orang udah pada tahu. Iya. Jadi kita belak-belakan aja di sini. Kan lagi yang belum main. Nggak apa-apa. Nggak mungkin lah, ini berapa lama? Udah sampai dulu. Kalau nggak mau spoiler, nggak usah dilanjut dengerin ya. Iya kan? Ini bener gampang gitu. Ya udah lanjut Ki. Lanjut aja. Mereka kecewa kali karena Joel mati kali ya. Jadi pada ngebahas reviewnya jelek semua. Cuma kalau lu ngeliat dari perspektif yang berbeda sih, ini ceritanya bagus. Apa yang disusun Naughty Dog tuh satu persatu tuh detail banget. Kayak ceritanya si Ellie sampai di umur 19 tahun tuh sampai sekarang tuh. Sama Joel tuh hubungannya kan agak renggang tuh gara-gara karena apa gitu kan. Karena ternyata tuh karena si Joel bohong kan. Iya. Gue sempet lihat di YouTube tuh ada karakter si Abby, terus ada si Lev, ada Yara tuh. Tuh kayaknya sih menjanjikan kayak ada seri selanjutnya tuh karakter baru ini. Jadi kalau menurut lo tuh si Abby tuh gimana? Maksudnya penokohannya Abby kan banyak tuh yang nggak suka sama dia. Malah yang gue baca itu salah satu reviewer terkenal di YouTube, Angry Joe. Dia tuh sempat kayak ngeritik kalau sebenarnya Abby itu nggak penting. Maksudnya orang tuh sebenarnya nggak mau mainin dia gitu. Mereka mau mainin Ellie tapi porsinya Ellie tuh lebih sedikit gitu. Terus kalau menurut dia di ending juga kenapa Ellie nggak dimatiin ya? Maksudnya nggak dibikin mati gitu. Pas versus si kalau dibilang si bikin Ellie, mati si Abby udah pasti mati dari awal tuh. Kenapa? Kalau dibikin mati harusnya udah dari awal. Dia beruntung banget tuh berapa kali gak mati kan si Ellie tuh. Nah mungkin karena dari awal kita fokusnya ke Joel sama Ellie ceritanya tuh, kita udah klop banget nih sama si Ellie. Nah tiba-tiba ada karakter baru. Nah itu mungkin ya. Dihidupin dari sisi ininya, sisi baiknya gitu. Nah pas kita lihat dari awal kan udah di sisi jeleknya tuh. Ketemu si Joel langsung ditembak. Ya itu kan salah satunya kan yang ngebuat orang akhirnya kayak apaan sih ini orang main bunuh-bunuh karakter utamanya. Maksud gue kenapa Abby nggak mati ya di akhir? Berarti memang benar sih akan ada apa? Itu buat lanjutan. Kayaknya sih bakal kelanjutannya sih itu. Masih belum tamat itu. Terus kenapa Ellie harus nyelamatin si Abby ya? Yang di akhir-akhir itu. Begitu tanyakan itu aneh tuh. Kenapa Rizky tuh? Menurut lu? Kayaknya ada apa ya dia? Yang di akhir itu loh, yang digantung. Kayak si Ellie-nya udah pasrah ya deh. Ya udah gua nggak mau balas dendam tuh, nggak bakal habis dendam ke Sumat kayaknya deh. Nah itu benar, itu sebenarnya moral of story-nya, Rom. Kalau dendam
Gundam kesumat itu nggak bakal ada habisnya gitu loh. Kalau lu nonton kayak Captain America Civil War tuh kan ada si siapa tuh? Black Panther ya? Heeh. Yang Yang di terakhir bapaknya ngomong ya. mati tuh. Heeh. Kalau dia Nah, itu ngebunuh dia akhirnya dendamnya nggak habis-habis kan, akhirnya habis-habis berhenti. bener. Mungkin sebenarnya itu yang mau dikasih sama Naughty Dog kan di The Last of Us 2 itu loh. Impressionnya kayak gitu. Impresinya sama kayak di Civil War sih kayak gue ngeliat. Cuman masalahnya Joel-nya mati dan matinya itu terlalu awal, itu yang jadi akhirnya jadi masalah. Masalah karakternya tuh The Last of Us tuh ya udah Joel sama Ellie. Kalau Joel nggak ada siapa lagi gitu, cuma Ellie doang gitu. Aneh sih kalau gue liat. Jadi ada Abby yang karakternya cewek keker gitu kan. Tapi lo waktu mainin si Abby ini gimana? Maksudnya ada perubahan gameplay nggak dengan The Last of Us sebelumnya? Kan di sini ada dua ya, maksud gue ada dua, ada Ellie sama Abby kan. Ada perbedaan nggak gameplaynya untuk keduanya? Kalau gameplay keduanya sama. Tapi Main di ceritanya aja. Kalau ceritanya si Abby tuh lu dibangun dari awal tuh udah jelek kan. Tapi bukan ada peningkatan fitur Ki. Maksudnya kayak yang kecil-kecil kayak si Ellie sekarang bisa berenang. Kan di The Last of Us pertama kan nggak bisa berenang kan ya? Iya ada fitur-fitur itu. Fitur-fitur dodge yang kayak buat ngindar tuh. Sama berantemnya lebih seru ya? Berantemnya lebih seru. Terus ada infected baru tuh. Ya monster barunya. Infected yang baru, terus ya selain si monster-monster yang sebelumnya ya. Infected lebih ngeri nggak Ki dibanding sama yang pertama? Atau sama aja? Kalau yang sekarang lebih ngeri. Gue ngeliat ada yang lebih ngeri. Jadi modelnya kayak boomer di ini ya, tau gak lu, kayak di Left 4 Dead. Left 4 Dead yang gendut itu. Terus ada tanknya juga kayak gede juga gitu. Zombie-nya tuh. Gue sempet ngeliat di YouTube ada tuh yang bentuk bosnya yang kayak nyampur-nyampur. Jadi kayak tangannya jadi kayak monster satu monster tapi dari banyak bagian gitu loh, nempel-nempel. Itu juga ada ya? Cuma bukan kayak gitu, bentuknya bukan tangan sih, dia emang udah bermutasi dia. Kan jadi gede. Yang gue seru tuh ceritanya tuh gimana ya? Antara kesel. Tapi orang banyak yang ngeluh. Kenapa ya? Kesel dan senang. Ya, orang banyak yang ngeluh kenapa tapi sama ceritanya sampai yang ngeluh gitu. Mungkin karena karakter jagoannya mati itu doang sih. Karena Joelnya mati sebenarnya dong. Ya, karena Joelnya mati udah. Ya seharusnya sih nggak, kalau gue di luar fansnya The Last of Us sih harusnya jangan, ya nggak bisa gitu juga ya. Maksudnya ya namanya cerita kan. Cuma nah kalau gue sih pandangan orang. Kenapa? Ya, itu cuma pandangan orang kan beda-beda. Iya, balik lagi gitu. Cuman kalau kayak si Rizky, dia udah main dari yang awal kan, dia maksudnya lebih familiar sama si Joel sama Ellie gitu loh. Gitu. Gue tuh berharap di part 2 ini tuh gimana sih kelanjutannya si petualangannya si Ellie sama Joel, apakah mereka berhasil nemuin antivirusnya, vaksinnya. Itu. Terus ini malah ditambah konflik lagi kan, makin runyam gitu. Malah nggak jelas ya. Mungkin bakal dihabisin di ketiga kali kayaknya. Part 3 kayaknya. PS5 berarti ya. Nanti si The Last of Us 2 di remaster lagi di PS5. Gak ada. Terus 3 baru keluar gitu. Iya, lah kan langsung The Last of Us 3 nanti. Loh, kan kayak ini The Last of Us pertama di remaster di PS4, kan rilis di PS3. Oh, remaster bisa di PS4, terus habis itu nggak lama muncul The Last of Us 2. Strategi. Bisa caranya kayak gitu. Mungkin strategi Naughty Dog begitu kali ya. Kalau lu Ki, menurut lu apa tanggapan lu tentang reviewer yang ngasih rating jelek buat game ini gimana Ki? Gimana? Kalau menurut gua paling dia sakit hati kali ya, karakter jagoannya mati itu doang gua kalau gue lihatnya. Kalau tapi sah-sah aja. Sah aja. Dia mau ngasih nilai jelek ya nilaian dia sendiri lah, subjektif. Kalau gue sih ngeliat subjektif gue ya, itu gamenya udah bagus, kualitas grafis udah bagus, mekanisme gameplaynya udah sempurna. Terus
pengembangan karakter juga udah bagus. Cuma ya modelnya gameplaynya tuh dragging, tau gak dragging. Jadi kayak ada hal yang nggak penting tuh lu harus lakuin gitu loh. Ada side quest gitu. Misalnya Cuma ya misalnya lu bolak-balik ke akuarium tuh yang ngeselin tuh. kenapa emang di situ banyak infected? Ya lu ya udah ketemu si Ellie, udah ketemu si Abby nih. Malah flashback lagi nih, flashbacknya si Abby. Ya seharusnya lanjut aja kan, ngapain lagi flashback gitu. Si Abby tuh sebenarnya ini ya biseksual ya berarti ya? Bukan sih, emang dia perempuan asli. Lu lihat kan kalau enggak, tapi dia suka cewek kan? Enggak. Oh enggak ya? Si Abby itu dia emang si Abby maksudnya. Si Abby kalau lu ikutin gamenya tuh dia emang dia punya cowok kan? Dia punya cowok kan? Cowok. Dan itu dia anak yang dokter dari The Last of Us pertama kan? Dia gue lihat tahu nah, kan. Dia pertama itu tuh dia emang nggak punya otot. Nah dia sedang habis bokapnya meninggal tuh. Mungkin dia ngekerin badan ya buat bertahan diri gitu. Ngeliat bapaknya dibunuh gitu kan. Itu yang ngebunuh ini ya, timnya Joel ya berarti. Kenapa? Ya si Joel yang bunuh. Dan makanya jadi ujungnya kayak gitu. Ujungnya balas dendam. Balas dendam sebenarnya. Balas dendamnya muter. Cuman di sini ya nggak ada. Tapi kalau gue lihat dari reaksi fans sih disayangkannya tuh mungkin cara matinya sih kayak si Angry Joe kan. Iya kan dia kan ngelihatnya kan kenapa harus begitu gitu. Maksudnya dibikin alur kayak gimana kayak gitu. Kalau alur gimana dulu kayak ya langsung tiba-tiba kok lemah banget jual kesannya gitu kan. Padahal kan dia kan karakter top juga kan di yang pertama gitu. Ini justru karakter utamanya memang. Maksudnya karakter dan skillnya juga tinggi. Masa segampang itu gitu. Caranya emang itu kalau emang ngecewain sih. Mau ngecewain. Yang fans yang ngikutin mungkin banyak kan kalau gue lihat dari review sih kecewanya gara-gara itu. Maksudnya kok terlalu gampang banget. Kan banyak skenario lain yang lebih seru gitu. Nah, iya. Jadi kayak mungkin kalau tidak gitu ya. cara lain buat kontroversial kali buat gamenya sendiri. Tapi antara ini Ki, antara kontroversial atau males. Iya, maksudnya males gini aja deh gitu. Ya nggak mungkin lah. Malas bikin cerita maksudnya. Enggak. Itu mungkin ya sengaja kontroversial. Terlalu simple men. Kalau itu kontroversial kan otomatis terangkat kan, terekspos. Iya. Sekarang buktinya kan. Tapi malah minus kan. Iya, tapi kan maksudnya kalau dari segi penjualan Last of Us 2 laku banget loh. Sony aja kemarin ngeklaim itu game yang penjualannya paling cepat dari semua game dia. Bandingkan game yang eksklusif lainnya tuh Last of Us. Berarti kan ya berjalan caranya dia gitu loh. Di Jepang kemarin gue lihat di Famitsu juga bagus sih penjualannya. Bukan di banyak yang kecewa gitu. Kenapa ceritanya? Kecewa ceritanya doang. Kalau lo main sendiri sih gameplaynya udah bagus, grafisnya bagus, detailnya bagus. Lo main The Last of Us 2 udah sampai kelar? Udah. Berapa jam total? Gue habis berapa ya? 30-an. Itu udah semuanya lengkap apa masih ada yang lo skip? Gua lewat-lewatin sih kayak kalau masuk ke rumah-rumah tuh paling males. Ada rencana platinum gak Ki? Ada rencana platinum gak? Penting tamat aja udah. Capek ya. Mungkin kalau diperfectin lebih lama daripada 30 jam lebih daripada itu mungkin. Kalau perfectin butuh berapa ya kira-kira? 3 kali lipatnya. Seminggu kali lu main full kayak. 90 jam kali. Explore parah deh. Lu kalau mau demen explore sih bagus ini game. Berarti beneran luas kan? Iya, itu pertanyaan gue tuh. Luas berarti dunianya. Luas cuma nggak terlalu luas. Jadi kayak ada ruang lingkup nih. Misalkan lu satu rumah nih, lu bisa explore satu rumah itu misalkan ke kamar atau kemana gitu. Ke rumah seberang. Oh, bukan kemana. Luas mapnya berarti ya, tapi luas objeknya ya. Yang bisa dijelajahi gitu ya. Kirain gue luas mapnya. Kayak lu satu komplek nih, ntar lu bisa jelajah ke rumah sebelah atau ke rumah seberang gitu. Berarti nggak cocok dibikin game multiplayer kali ya? Kurang cocok. Emang bagusnya deh single player aja. Kalau kayak gitu. Selesai ceritanya sih.
gue penasaran tuh doang gitu. Dulu dari pertama tuh udah dimanjain sama Joel sama Ellie. Terus kisahnya Ellie yang left behind tuh sama Riley kan, temenan tuh. Tuh udah istilahnya ceritanya udah bagus deh. Nah, sedangkan yang kedua ini ada karakter baru yang istilahnya tuh malah bikin runyam gitu loh. Iya. Harusnya tuh ya to the point aja nih, virus kemana gitu. Vaksinnya gimana, cerita kelanjutannya. Fireflies kan pecah tuh. Ini malah ada faksi baru, ada si Serapit tuh, si Scars, sama Wolf tuh, WLF. Tapi yang difokusin emang di ini ya, maksudnya di geng manusianya ya, daripada apa? Iya. Monster. Bandingin infected, jadi lu udah kayak dilupain aja tuh virus udah. Tapi Oh ini gitu. Tapi ini pembeda kali Ki, maksudnya pembeda sama merek sebelah tuh yang Village itu. Sebenarnya di pertama sudah Apaan nih maksudnya? Resident Evil Village maksudnya sama merek sebelah. Itu dibandingin itu gigit loh bener Om. Gimana Mas Kiki ini? ya di sini sudah pertama udah beda, Rob. The Last of Us pertama tuh udah beda kalau lu mainin. Ceritanya kan ya itu nggak jauh dari pasca wabahnya tuh kan, langsung pecah tuh, kebagi-bagi tuh, berbagi ke beberapa kelompok. Nah, yang kedua ini ruang lingkupnya lebih kecil lagi vaksinnya. Tapi lu sendiri, lu tim Ellie apa tim Abby lu? Iya itu tuh. Tim Kalau siapa? gue sih tim Ellie sih, lanjut. Lanjut ceritanya Ellie, gue penasaran. Kalau Abby tuh kayak karakter apa ya? Berarti sebenarnya nggak penting-penting banget gitu. Berarti si Ellie yang suka cewek ya? Iya, si Ellie yang suka cewek. Itu. Berarti kalau main atau nonton emang jangan setengah-setengah ya? Emang lu setengah-setengah? Gak usah gue jawab kan, gak usah jawab. Kalau nonton full lah. Iya, nonton full biar jadinya. Full gua, satu layar kalau nonton. Elah. Tapi lo puas nggak, Ki? Puas kan? Gue puas sih, pas. Secara overall puas ya? Angka nggak perfect ya. Berapa Ki kalau dari skala 1 banding 10 dulu? 1 banding 10, kalau gue ngasihnya 9/10. Itu lebih banyak porsinya di gameplay ya? Maksudnya dari kayak visualnya. Bener. Di mana tuh? Visual. Kalau ceritanya sebenarnya sudah bagus, cuma ada yang mengganjal. Mengganjal itu kan, iya. Wajar sih. Kenapa sih kalau Naughty Dog bikin cerita tuh begini gitu loh? Itu mungkin strategi mereka. Lu pakai apaan Ki? Pakai mode apaan Ki main nih? Maksudnya barbar apa stealth? Iya, itu ada difficulty-nya nggak? Modenya ada difficulty-nya. Gue pakai difficulty moderate. Itu moderate udah lumayan lumayan susah sih. Udah nantang ya? Terus? Oke. Itu kalau lu ketemu infected, ngeselin banget. Terus ketemu musuh tuh, hindarnya agak susah. AI-nya juga lebih sensitif. Itu lebih sensitif. AI anjingnya katanya juga ngeri ya. Maksudnya sampai bisa nyium bau lu. Jadi dia bisa tracking-nya. Jadi emang pilihannya sih lu bisa lu nggak bunuh atau lu bunuh tuh anjing. Yang paling gampang apaan sih modenya? Levelnya? Ada yang paling gampang ada. Cuma gue lupa isi apa. Itu ya mungkin yang pengen buat nyimak ceritanya aja. Cuma buat ceritanya aja. Jadi lu cuma kayak gitu juga, setahu gue susah juga ya. Agak susah juga. Tetap ya pasti. Tetap agak susah juga. Meskipun udah ada auto aim-nya tuh. Tetap agak susah. Lu pakai auto, maksudnya aiming senjata pakai gamepad bisa? Pakai kontrol tuh. Auto aim. Nah, itu agak susah kalau buat aim-nya. Misalkan lo kalau pengen sniper nih buat aim tuh agak susah banget. Susah banget asli. Harusnya pakai keyboard sama mouse lebih enak. Itu kayak model ini Bim. Kayak model apa? GTA Bim. GTA kan ada pilihan tuh. Ada auto sama manual kan. Biasanya kalau lu pakai gamepad tuh bisa disetting ke auto. Pakai analognya. Aim autonya ada. Ada. Emang agak susah sih kalau pakai analog yang nggak biasa sih.
Nah, ini Ki yang mau gue tanya nih Ki. Seandainya nanti Naughty Dog buat The Last of Us ketiga, harapan lo itu ceritanya akan melanjutkan ceritanya Ellie, ceritanya Abby, atau karakter baru? Lo pilih kalau lo bisa berharap gitu. Kalau gue bisa berharap sih terusin fokus karakternya Ellie sih. Cuma jangan di flashback lagi tuh. Gue ngeliat yang kedua ini penuh flashback gitu loh. Ellie kita disuruh flashback, terus kata Abby di flashback lagi. Sebenarnya kalau berarti habis di situ ya waktunya. Habis di flashback ya. Waduh. Ngedragging banget gitu loh. Cerita utamanya tuh cuma sedikit. Berarti porsi ceritanya Ellie lebih sedikit dong dibanding Abby. Dikit. Lebih banyak Abby jadinya. Iya. Porsinya lebih besar Abby sih. Lebih besar Abby. Jadi emang soalnya si Abby ini dibangun dari awal, trust lo ke Abby tuh, kepercayaan lo ke Abby tuh. Jadi si Abby ternyata nggak begitu loh gitu. Di depannya kan kelihatannya jahat nih orangnya. Iya, dia ngebunuh Joel kan. Tapi padahal dia sebenarnya nggak kayak gitu. Orangnya baik banget gitu loh. Gue juga punya feeling yang sama sih Ki. Maksud gue Abby sebenarnya nggak, ya dia ngelindungin ininya lah, ngelindungin kelompoknya. Dan dia punya dendam gitu aja sih intinya sih. Ya istilahnya dendam itu udah natural, Rom. Istilahnya apa sih, misalkan lu orang tua lu misalkan dibunuh gak mau orang, kenapa lu emang gak mungkin gak dendam kan? Dan ya dia kayak gitu ya buat melindungin kelompoknya juga kan, maksudnya sadis kayak gitu. Cuma caranya si Abby kayaknya psikopat banget gitu. Iya sih. Ya pokoknya maksudnya inilah apa, terlalu gampang lah gitu skenario ceritanya, maksud gua kalau ngelihat. Coba dibikin lebih lebih aneh gitu. Ya itu tujuannya biar lo penasaran nanti beli yang ketiga kalau ada apa di PS. Jangan-jangan ternyata itu cuma hayalan lagi. Waduh. Konyol tuh. Jadi ya maksudnya di Last of Us 3 si Joelnya hidup. Ternyata ada. Jadi scene itu ternyata cuma hayalan doang. Kan konyol kan. Ngapain gue beli gitu. Iya makanya ada aja tuh memang bener. Itu jadi kontroversial lagi endingnya nanti. Maksudnya kalau sampai kayak gitu. Aduh. Yang di ending yang di terakhir yang di rumah itu kan soalnya kan dia yang main gitar kan ngebayangin masih ada si Joel kan. Iya. Iya, siapa tahu dia ini seorang apa namanya? Kapiten. Bukan, maksudnya yang kayak film Fight Club lah gitu. Maksudnya dia jadi punya apa gitu, punya pikiran yang lain-lain gitu. Siapa tahu kan, buat ngebangun. Bisa kayak sih menghayal kayak mimpi kan, ada di gameplay tuh ada dia mimpi tuh balik ke flashback gitu. Maksud gue, buat ngidupin di situ tuh. Buat ngidupin Joel lagi, maksud gue bisa aja kan, orang namanya cerita kan dibikin-bikin. Terserah lu sumpah terserah lu. Mungkin lu jadi itu deh, story writer, bantuin developer buat game. Jadi kan nggak terlalu ngecewain fansnya Joel lah. Jadi di kedua ini dikecewain, di ketiga nanti DLC alternate universe. Kayaknya sih bakal ada deh. Jadi Joelnya nggak mati di alternate universe. Joelnya masih hidup. Bakal ada lanjutan. Kayaknya bakal kayak Left Behind tau. Kalau Left Behind kan dia ceritanya beda sendiri tuh, standalone. Tentang si mungkin cerita yang sebelum 5 tahunnya kali kan, dia kan jaraknya kan 5 tahun. Ini berapa tahun sih ini? Dari 5 tahun. 5 tahun ya? Umur dari 14 tahun sekarang 19 tahun tuh di Last of Us 2 tuh. Jangan waktu 5 tahun. Dia kan flashback-nya kan cuma ke 14 tahun nih, mungkin yang ke 17 tahun atau 18 tahun kan mungkin bisa tuh. Jadi selama 5 tahun ini si Ellie tuh ceritanya mengembara sendiri ya, tanpa Joel ya? Ngembara apa mau sama Joel? Ya dia itu di Jackson, di pedesaan Jackson itu kan. Itu ada Joelnya. Ada Joelnya. Jadi abang pas yang dari pertama tuh dia udah pindah ke Jackson. Situ. Gue pikir selama pas di ending tuh dia ditinggal sama Joel udah. Jadi dia dari nggak ada komunitasnya, Rom. Udah ketemu. Kan emang menuju ke Jackson buat ketemu komunitasnya. Masuk ke desa itu, gabung sama komunitas itu.
Nah mungkin ya bisa dikembangin lagi kenapa itu selama 5 tahun terjadi apa kan bisa aja kan. Jadi ini kalau dari omongan lu Ki, lu yakin ini masuk ini Game of the Year nih? Nah, itu dia. GOTY itu. Oh, kemarin kan sempet tuh gambar apa? Kalau Game of the Year kayaknya calon sih, cuma banyak pesaingnya dia. Kayak apa misalnya? Ghost of Tsushima. Terus? Sebutin 3 deh kalau menurut lo. Apalagi ya? Doom masuk nggak? Ending Doom lah masuk juga tuh, Doom Eternal. Tapi Ki kalau misalnya susah sih kalau Game of the Year ya. Tapi kalau kategori mungkin bisa ya, kayak misalnya karakter terbaik gitu ya. Karakter terbaiknya Abby. Ya pokoknya langsung dibahas sama fans lagi tuh. Habis sih cengin. Iya. Netizen kalau kayak gitu. Iya. Kalau Game of the Year kan keseluruhan ya, susah juga ya. Tapi dari gameplay bagus kok. Dari grafik bagus. Memang Mas Aryo udah main, Mas Aryo. Sedikit bisa bilang gameplay bagus. Iya. Saya nonton seneng loh. Aduh. Tapi beranda Anda saya ini kok nggak keluar di PC ya? Bingung. Main dong Mas Aryo. Makanya beli konsol dong Mas Aryo. Di rumah ada PC masalahnya. Punya saya bayarin deh. Ujungnya jualan jadinya. Aduh. Jadi kesimpulannya puas lah ya. Puas banget. Puas. Jadi lo emang kalau mau lebih puas daripada nonton, mendingan main sendiri sih. Main sendiri tuh lo bebas, bisa explore. Selain ngetahuin jalan cerita ya, bisa explore terus bisa. Bentar. Lu bilang kan banyak flashback. Berarti kalau gua main misalnya gua atau orang yang baru main The Last of Us langsung main di 2 dulu, boleh dong? Nggak perlu main yang pertama. Bisa langsung. Iya kan, karena jadi, kan banyak flashback gimana? Jadi emang flashbacknya tuh emang nyeritain kisah ending di The Last of Us pertama tuh. Itu yang bagian pentingnya. Nah iya gitu. Itu emang nyeritain sedikit. Poin-poin penting ya. Ikutin yang pertama, ya bisa langsung. Jadinya. Nah tuh langsung. dengerin kita malam ini nih. Bisa langsung aja sikat ke The Last of Us 2. Gimana Mas Bimo? Mas Aryo gimana? Aryo Bimo. Gue sih berharap keluar di PC beneran deh. Pengen main. Kayaknya sih nggak bakalan. Kayak God of War. Itu juga nggak bakal. Death Stranding doang udah paling itu. Tapi menurut lu nanti bakal ada nggak ya remastered di PS5 Last of Us 2? Ya di PS5 ini lo ngandelin apaan gitu loh. Kalau di PS4 kan udah bisa 4K meskipun belum 60 fps kan. Sedangkan di PS5 pun juga masih 4K, belum full 60 fps. Nah itu apa yang mau di remaster makanya. Beda nanti jualnya nggak mati. Bisa gitu remaster jualnya nggak mati gitu. Judulnya remaster tapi maunya fans ya. Iya. Ya oke lah. Kayaknya cukup nih ya perbincangan kita malam ini nih. Pastinya kita nih. Ada yang mau ditanyain lagi gak? Sementara cukup Pak. Apa mau pulang soalnya. Pulang malam ini. Benar. Kita semua mau lanjut nge-game lagi nih. Oh gila. Boleh. Lo masih mau main Last of Us lagi Ki? Udah tamat dari Unlock New Game Plus jadinya. Ada nggak di Last of Us 2 New Game Plus? Nggak, New Game Plus? Iya, jadi kalau udah tamat bisa main lagi, tapi biasanya kan ada modenya tuh New Game Plus. Ya, dapat equipnya dibawa atau apa gitu. Enggak, ngulang lagi. Ngulang dari awal. Ngulang chapter. Oh, per chapter jadi ini ya. Dari kolektif itemnya. Oke. Ya udah. Oke, sip. Jelas, padat. Dan mantap ya. Ini berisi ya. 800.000 puas deh. Cepet-cepet tuh Rom, makanya. Iya, beli di itunya Last of Us 2 nanti gue ke tempat lu main. Iya. Ya udah, jadi udah puas nih Rom? Puas. Berisi nih. Berisi sekali nih.
Oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih udah dengerin podcast Play Kubik kali ini. Kita akan jumpa lagi di session berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.